Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para ustadz dan calon ustadz, bapak-bapak haji dan calon bapak haji juga. Begitu pula ibu-ibu ustadzah, calon ustadzah semua, ibu hajah dan calon ibu hajah juga semuanya, rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus masih ditetapkan iman, Islam serta akhlakul karimah kita. Di antaranya kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi sabab yang kita mendapatkan tambahan kuturan rahmah, hidayah dan taufik dari Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita beranjang sana, beranjang sini, bertempat di saudara kita yang baik, Bapak Tasmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata anak muda mah, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan kita ma'rifah billah, kita mengetahui sifat Allah, kita meyakini sifat-sifat Allah, insya Allah menjadi sebab ya iman kita semakin baik, iman kita selalu bertambah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagi bapak-bapak yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, silakan dicek di HP. Kita akan mengaji kembali sifat wajib Allah. Ya, lagunya masih ingat ya? Ya, nanti kita akan diiringi oleh tim hadrah kesayangan kita semua. Baik, bersama-sama marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bagi yang masih menikmati hidangan, yang masih ada di mulut, jangan dibuang, diteruskan dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai berkumur, kemudian kita membaca bersama-sama. Kita awali dengan basmalah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Allahul Kafi. Mohon diiringi, kita coba temponya yang pelan aja ya. Takut perutnya sudah penuh, dikiranya yang mau dimakan pokoknya apa, ternyata bakso. Wah, ini jadi kenyang semua. Maka kita pelan-pelan saja. Kita mulai Allahul Kafi ya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Rasulunal Kafi, Wajadunal Kafi, Ikuling Kafi, Kafanal Kafi,
ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي مصدنا الكافي وجدنا الكافي الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله جملة سبا مخالفة للحوادث قيامهم بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سمع بشر كلام قادرا نورنا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada dahulu tanpa permulaannya, kekal tiada kesudahannya, berbeda dari semua makhluknya, berdiri sendiri dengan zatnya. Tunggal sifat dan perbuatan, kuasa mencipta memusnahkan, menghendaki menentukan semua, mengetahui gaib dan nyata, hidup sesungguhnya tanpa nyawa, mendengarkan semua suara, melihat yang tampak tersembunyi, bicara tanpa huruf dan bunyi. Adalah zat yang kuasa mampu, zat yang menghendaki, zat yang tahu, yang hidup, yang mendengar suara, yang melihat serta berbicara. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Masadanal Kafi Wajadadal Kafi Likulil Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, kita apa pentingnya sih ya kita ngaji kayak gini ya? Perasaan ngaji yang penting bisa baca Quran, bisa wudu, bisa sholat, kan begitu ya? Iya. Alasannya diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam wallahu a'lamu bimuradihi bihadil ayat. Fa'lam, maka ketahuilah, perintah ini perintah untuk ngaji. Gimana kita tahu kalau kita enggak ngaji? Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya pokok penting dalam hidup ini adalah la ilaha illallah. Kesadaran bahwa kita hanyalah hamba Allah. Kesadaran, keyakinan bahwa sesungguhnya tiada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu tahu siapa itu Allah. Maka di situ kita pengen tahu Allah itu ada berapa, Allah itu kapan adanya, Allah bagaimana sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat wajib yang sangat banyak, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya sempurna di luar nalar kita yang lemah ini. Jadi Allah Maha sempurna Subhanahu Wa Taala. Allah itu Subhanahu Maha suci. Maha suci dari apa?
dari segala yang kita hayalkan, yang kita pikirkan. Allah kayaknya kayak gitu deh ya. Enggak, karena pikiran kita itu adalah ciptaan Allah juga. Jadi Allah nggak seperti itu, karena Allah sudah membatasi dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Maka pikiran kita tentang Allah, khayalan kita tentang Allah itu bukan Allah. Caranya kita mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu apapun. Kemudian kita belajar untuk memahami sifat Allah yang begitu banyak disebutkan di Al-Quran, di Al-Hadis. Maka para ulama ahli tauhid, ahli usuluddin, kemudian bagaimana caranya supaya umat Islam itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekian banyak asma nama Allah, dengan sekian banyak sifat Allah. Maka dikelompokkan, dipermudah kita memahami Allah. Yang pertama tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah. Maka kita mengenal Allah wujud. Yang pertama Allah wujud. Wujud artinya apa? Ada. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Sudah kita pelajari. Yang kedua, kapan Allah itu ada? Diteruskan qidam namanya. Qidam artinya Allah terdahulu. Apa maknanya Allah terdahulu? Artinya Allah tidak mengalami permulaan, tidak dari nggak ada dulu, nggak kayak kita Pak ya. Sebelum bakso dibuat belum ada bakso tadi Pak. Begitu udah mulai ada acara udah disiapin sama si abang tukang bakso, tadi baru dimakan. Sekarang udah nggak ada di depan kita Pak, udah masuk ke dalam perut kita Pak. Artinya itu butuh proses. Tadinya nggak ada, kemudian ada, berarti itu makhluk. Maka makhluk pun bisa fana, bisa hilang. Udah kita hancurin sama mulut kita tadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk akan binasa. Karena Allah tidak mengalami permulaan, maka Allah juga tidak mengalami kesudahan. Maka sifat yang ketiga, baqa atau kekal. Allah kekal. Allah abadi, tidak pernah mengalami perubahan. Kemudian mukhalafatul lil hawadits. Allah kayak apa ya? Sama kayak gunung apa enggak nih? Apa kayak langit ya? Atau jangan-jangan kayak apa gitu? Maka kayak seperti itu hilang. Laisa ka. Maka disebutkan laisa kamitslihi. Tidak ada ka. Ka itu kalau bahasa Arab namanya seperti. Contohnya antakal badri itu seperti rembulan. Nah, maka Allah tidak bisa seperti itu. Jadi tidak disebutkan Allah kal badri, Allah kasyamsi, bukan. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Maka mukhalafatul hawadits maknanya Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian ada yang bertanya, Allah itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Maka wajib kita pelajari sifat selanjutnya, namanya sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Sifat esa. Sifat tunggalnya Allah, baik tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal perbuatannya. Maka beruntung sekali kita di negara Republik Indonesia yang tidak memperbolehkan ateis. Ya, kita menggunakan dasar Pancasila. Sila pertama masih hafal Pak? Ketuhanan al-ilahiyah. Kemudian yang maha esa, al-wahdaniyah. Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, yang tunggal.
Apa maksudnya? Maksudnya wahdaniyah tunggal. Allah zatnya satu. Satunya itu satu yang tulen, benar-benar satu, bukan setengah ditambah setengah sama dengan satu, bukan. Itu Allah zatnya satu, tidak tersusun dari beberapa. Itu Allah. Maknanya yang kedua, tunggal zatnya, tidak ada satupun yang zatnya sama dengan zatnya Allah, tidak ada. Maka karena zat Allah berbeda dengan makhluknya, kita tidak bisa mengatakan Allah itu angin, atau Allah seperti api, atau apapun, Allah seperti gunung, karena itu semua adalah zat makhluk. Khayalan kita pun itu makhluk. Jadi Allah adalah zat yang maha suci. Itulah makna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, agar kita yakin keesaan Allah, yakin kesucian zat Allah. Yang kedua, esa sifatnya. Maknanya bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu esa, Pak. Yang dimaksud esa di sini tidak ada dua sifat dalam satu jenis sifat. Contoh, Allah Maha Tahu. Maka maha tahunya Allah itu konsisten, tidak ada perubahan, tidak ada dibagi-bagi. Contoh, kalau kita SD nih, anak SD tahu nggak tentang ilmu SMA? Nggak tahu. Begitu sudah SD, beranjak SMP, mulai SMA, dia baru tahu. Berarti mengalami proses tidak tahu menjadi tahu. Allah Maha Tahu tanpa diberi tahu. Ya deh ya. Alhamdulillah, ini rajin-rajin anak-anak kita ya. Itu esa sifatnya. Dan berarti juga tidak ada satu sifat pun di antara makhluk Allah yang menyamai sifat Allah. Adik-adik ngajinya yang sakap ya. Ngajinya yang sakap ya adik-adik ya. Duduk yang bagus, jangan di situ ya. Yuk ngaji yang bagus yuk. Nanti gantian ngomong. Sekarang Ustaz dulu yang ngomong ya. Oke. Kemudian maknanya tidak ada satu sifat pun yang menyamai sifat Allah. Sehebat apapun kita Pak, sepinter apapun kita Pak, tidak akan bisa menyamai ilmu Allah, tidak akan menyamai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat kita ini adalah sifat ciptaan Allah yang bisa berubah. Pagi baik, sore bisa jadi tidak baik. Atau sebaliknya, pagi maksiat, malam taubat, bisa berubah. Yang terakhir, esa perbuatannya. Jadi makna esa itu yang ketiga, esa perbuatannya, tunggal perbuatannya. Apa maksudnya Bapak-bapak? Esa perbuatannya loh, kalau kita pikir Allah kan perbuatannya banyak Pak. Apa contoh perbuatan Allah Pak? Malam ini Allah mengumpulkan kita. Perbuatan Allah bukan? Bisa jadi di sana Allah menciptakan, di sana mematikan, di sini membinasakan, memberi ilmu, memberi rezeki. Lalu apa maknanya esa perbuatannya? Maknanya adalah tidak ada satupun perbuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang melakukan perbuatan tersebut. Paham? Paham kira-kira? Apa coba pahamnya? Apapun makhluk, siapapun dia, tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun kecuali Allah sendiri yang akan melakukan itu. Ketika bapak-bapak sudah dihadapkan dengan piring, mangkok, bakso, minuman semuanya Pak, maka kita tidak akan mampu mengambil, apalagi mengunyah atau meminumnya, kalau bukan Allah sendiri yang melakukan itu semua, yang menggerakkan kita untuk bisa makan, untuk bisa minum. Kalau Allah tidak menghendaki tidur, bapak-bapak nanti tidak akan pernah bisa tidur. Kalau Allah menghendaki seseorang tidak bisa melek, tidak bisa melek. Karena apa? Semua yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita biasanya hanya bisa ngaku. Bisa apa? Ngaku doang. Kita ngaku udah bisa sholat,
kita ngaku udah bisa sedekah, kita ngaku udah bisa ini dan itu hanya ngaku saja. Padahal semua itu yang melakukan itu semua hakikatnya adalah Allah. Kita hanya menjadi sebab, menjadi apa? Sebab perantara. Kira-kira sampai di sini paham nggak Pak? Iya. Tapi saya masih ragu Pak. Saya masih ragu bahwa Bapak paham apa belum ini. Jujur aja Pak, kira-kira udah paham belum bahwa tidak ada satu perbuatan pun kecuali Allah yang menciptakan perbuatan itu. Contoh biar gampang Pak ya, terakhir nih finalnya. Bapak-bapak pernah lihat wayang Pak? Pernah melihat toko Gatot Kaca Pak? Hebat nggak? Bisa terbang? Siapa yang menerbangkan? Sakti nggak Pak Gatot Kaca? Sakti. Siapa yang membuat sakti? Kalau Gatot Kaca sih mungkin dianggapnya sama lawannya, wah hebat punya kekuatan. Tidak, Gatot Kaca tidak punya kekuatan sama sekali. Hanya digerakkan oleh dalangnya supaya kelihatan punya kekuatan, bisa terbang, ya, bisa ini dan itu. Kalau kita menyadari bahwa diri kita itu wayang, kita itu hanya gambar Pak, kita hanya poster saja, kita hanya boneka, tapi punya rasa, punya nafsu dan punya akal, tapi kita tetap menyadari bahwa kita adalah wayang. Insya Allah Pak, kita jadi orang yang paling ikhlas, jadi orang yang ibadahnya paling ikhlas. Karena apa? Semuanya dihubungkan dengan Allah. Saya bisa sholat karena diberi kekuatan oleh Allah untuk sholat. Allah menggerakkan saya untuk sholat. Saya bisa hadir ke majelis secangkir hikmah pun Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menggerakkan kita untuk hadir di majelis ini. Bahkan untuk menghabiskan setengah gelas kopi aja belum habis-habis Pak, karena kita belum mampu menghabiskan Pak. Siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya esa dalam perbuatannya. Lalu kenapa kok kita kalau sholat mendapat pahala, kalau kita maksiat mendapat dosa? Jawabannya tadi, karena kita punya akal, kita punya hati. Hati niat yang baik, Allah ciptakan perbuatan yang baik. Hati niatnya buruk, Allah ciptakan perbuatan yang buruk. Maka jangan pernah niat kecuali yang baik. Karena bisa jadi niat kita yang kecil itu menyebabkan kita ditakdirkan melakukan keburukan. Paham kira-kira ya? Jadi kalau mau hadir di pengajian, mau melakukan aktivitas, niatlah yang baik, jangan yang buruk. Itu ya. Supaya apa? Supaya Allah takdirkan menjadi perbuatan yang baik. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Di antara makna hadis ini, sesungguhnya amal-amal itu bisa tergantung dengan niatnya. Niatnya buruk, amalnya bisa buruk. Niat yang baik, amal menjadi baik. Kiranya sifat wahdaniyah esa ini sudah kita pahami. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Dia takdirkan benar-benar memahami keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ilmu kita dapat, amal kita dapat, rezeki kita dapat. Mudah-mudahan keluarga di rumah sehat semua dan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.